Lapor. Kesedangkalan dalam keadaan aman dan terkendali. Siap untuk dinilai. Laporan selesai. Laksanakan. Pengalungan bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Wakil Bupati Banggai Laut, yang terhormat Ketua DPR beserta anggota, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut bersama anggota, yang kami hormati Kapolsek Banggai Laut, yang kami hormati Ketua Tim Penilai Perlombaan Desa bersama tim, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pelaksanaan perlombaan Desa Garing Kelurahan tingkat Kabupaten Banggai Laut tahun 2022 yang dirangkaikan dengan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK dan Bunda PAUD Kecamatan Banggai di Desa Dangkalan hari ini, Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Karena tumpah darah
Dilanjutkan Mars PKK dan Mars Bunda PAUD. Bunda PAUD, Bunda anak usia dini. Bunda PAUD, Bunda kesayangan kami. Bunda tulus mengabdi, ikhlas melindungi. Bunda sabar mendidik, membimbing kami. Kami berdoa senantiasa Bunda PAUD sehat sentosa. Bunda PAUD, Bunda anak usia dini. Bunda PAUD, Bunda kesayangan kami. Bunda tulus mengabdi, ikhlas melindungi. Bunda sabar mendidik, membimbing kami. Kami berdoa senantiasa Bunda PAUD sehat sentosa. Kami berdoa senantiasa Bunda PAUD sehat sentosa. Bunda PAUD sehat sentosa. Bunda PAUD sehat sentosa. Bunda PAUD sehat sentosa. Selanjutnya penampilan paduan suara Efrata Banglamayu yang diperuntukkan untuk Bapak Bupati Banggai Laut atau yang mewakili beserta tim penilai. Buno soilu, buno soilu, totune kolon de kelono. Kaluna pinun bomul balea, tuong doi tano lembang. Kaluna pinun bomul balea, tuong doi tano lembang. Buno monia, buno monia, ko bangga pidoi dangkalan. Susah tukon sanang doi dangkalan. Kami topio, susah tukon sanang doi dangkalan. Kami topio.
monia ko bangga pido dan kalah susah tukon sanang doi dan kalah kami topio susah tukon sanang doi dan kalah kami topio. Kita berikan aplaus yang meriah untuk paduan suara Efrata Banglamayu. Dipersilakan kami hormati. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Warniati Kayowa Sarjana Teologia. Kepada Ibu disilahkan. Shalom, selamat pagi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita membuka kegiatan ini di dalam doa dan perkenankanlah saya untuk membawakan doa secara Kristiani dan kita mengikuti doa masing-masing sesuai keyakinan. Mari berdoa. Atas rasa syukur berkat rahmat Tuhan,
Kami senantiasa datang bersyukur oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, memperkenankan kami bersama hadir di tempat ini dalam rangka Lomba Desa tingkat Kabupaten Banggai Laut, Kecamatan Banggai. Tuhan yang telah berkenan atas waktu dan kesempatan ini, karena itu kepadamu-lah kami memohon agar kegiatan lomba ini dari awal hingga selesainya ada di dalam campur tangan Tuhan, sehingga berjalan dengan baik dan kami boleh mendapatkan sisi positif untuk saling membangun dalam ajang karya hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, dan dalam kepelbagaian komponen kehidupan kami. Pemerintah daerah Banggai Laut bersama PKK dan semua unsur komponen dinas terkait, bahkan semua tokoh-tokoh agama, aktivis pemuda dan perempuan, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, Tuhan memberkati. Demikian juga ya Tuhan, semua panitia dalam pelaksanaan kegiatan lomba ini, baik tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa Dangkalan, Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan kekuatan, karena kami percaya jerih lelah mereka tidak ada yang sia-sia. Iya Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka seluruh rangkaian kegiatan lomba desa tingkat Kabupaten Banggai Laut, Kecamatan Banggai di Desa Dangkalan pada saat ini. Amin. Undangan yang kami hormati, selanjutnya laporan pertama, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dangkalan yang akan dibawakan oleh Ibu Salti Lembua sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dangkalan. Kepada Ibu kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Banggai Laut, yang terhormat Ketua Tim Penilai Lomba Desa tingkat Kabupaten Banggai Laut beserta rombongan, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut, yang terhormat Kepala OPD di Kabupaten Banggai Laut, yang terhormat Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut, yang terhormat Camat beserta jajaran Mustika Kecamatan Banggai, yang terhormat para kepala desa sekecamatan Banggai, para kepala UPTD Kecamatan Banggai, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Banggai, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sekecamatan Banggai, Ketua BPD bersama anggotanya Sekecamatan Banggai, Ketua LPM Desa beserta pengurusnya Kecamatan Banggai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, lembaga adat yang ada di Desa Dangkalan,
serta Karang Taruna Desa yang saya banggakan, dan hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 2 Juni 2022, kita dapat berkumpul bersama pada acara Lomba Desa tingkat Kabupaten Banggai Laut tahun 2022. Atas dasar kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, maka dengan ini kami tim penggerak PKK Desa Dangkalan membuat laporan perkembangan kegiatan PKK tahun 2021-2022. Laporan ini berisi tentang kegiatan Pokja 1 sampai dengan Pokja 4. Dan kegiatan serta laporan kegiatan khusus. Terima kasih kepada semua pihak atas saran, bimbingan, dan bantuannya, sehingga laporan perkembangan kegiatan PKK ini dapat disusun dengan baik. Laporan PKK masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami harus banyak belajar PKK, membina penyuluhan kepada pengurus Dasawisma mengenai tugas dan fungsi serta peranan wanita sesuai dengan konsep diri ibu. Perlu adanya biaya operasional dan rangsangan tunjangan kepada kader sehingga dapat lebih aktif. Kegiatan 10 program pokok PKK di Desa Dangkalan telah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik yang telah diberikan. Walaupun belum sempurna, permasalahan dan hambatan yang dihadapi secara terhadap dapat diatasi. Perlu adanya kerjasama dinas, instansi berkait seperti kantor pemberdayaan masyarakat, puskesmas, dinas pendidikan, dan lain-lain, sehingga kegiatan PKK dapat terlaksana dan bersinergi dengan baik. Perlu adanya sasaran dan prasarana yang memadai sehingga dana menunjang setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Demikian laporan kegiatan-kegiatan PKK Desa Dangkalan, Kecamatan Banggai Laut. Apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan kami, mohon pengarahan untuk perbaikan lebih lanjut. Kami berharap laporan kegiatan tim penggerak PKK Desa Dangkalan dapat bermanfaat untuk kelangsungan peningkatan program-program mendatang. Adapun kekurangan dan ketidaksempurnaan dari laporan ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Dilanjutkan penyerahan laporan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya, laporan Kepala Desa Dangkalan, Bapak Martinus M. Kambotan. Kepada Bapak, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang terhormat Wakil Bupati Banggai Laut, yang terhormat Ketua Tim Penilai Lomba Desa tingkat Kabupaten Banggai Laut beserta rombongan,
Yang terhormat Kepala OPD Kabupaten Banggai Laut, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut, yang terhormat Camat Banggai beserta jajaran Muspika Kabupaten Banggai, yang terhormat para kepala desa se-Kecamatan Banggai, para kepala UPTD Kecamatan Banggai, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Banggai, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kecamatan Banggai, Ketua BPD beserta anggotanya se-Kecamatan Banggai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, lembaga adat yang ada di desa Dangkalan, serta Karang Taruna, desa yang saya banggakan, dan hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2022 kita dapat berkumpul bersama pada acara Lomba Desa tingkat Kabupaten Banggai Laut tahun 2022. Atas dasar kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, maka dengan ini kami dari pemerintah Desa Dangkalan melaporkan perkembangan kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Banggai Laut tahun 2022 yang bertempat di Desa Dangkalan. Laporan ini meliputi Desa Dangkalan adalah desa yang dimekarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 10 November 2007 yang bertepatan dengan hari bersejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Hari Pahlawan. Pondongolio Pau Banggai Sio. Salata Palamula Buno dan Kalan Sompungu, Buno Lamo Sompulangan, Namo Pupu, Namo Tuo, Nalan Tokon, Nama Anus Suwe Suelemo Liku, Sindo Sindolon Pepalang, yang artinya, tapi kalimat sedikit keliru, Sindolon bukan N, Sindolon Papalang, mengisahkan di gugusan Pulau Banggai dan sekitarnya. Pada mulanya manusianya berasal di Pulau Banggai yang tumbuh kedua wilayah ini, sehingga nama yang diangkat adalah Dangkalan, yang berkedudukan di Pelingsoli, bukan dusun, wilayah, tapi skala desa tetap Pelingsoli. Setelah terjadi pemisahan diri dari desa induk Kokini yang sekarang menjadi Desa Dangkalan, dipimpin dengan kepemimpinan pertama PJS, kepala desa yaitu Amada Aseda. Semoga diterima di sisi Allah. Almarhum pada tahun 2007 sampai 2008 PJS Amada Aseda almarhum tahun 2007 sampai 2008 diagendakan kepada kepala desa. Ada 7 kepala desa. Pianus SPD tahun 2008 sampai dengan 2014. Ada Bapak di sini. Terima kasih sudah jadi guru. Saya jadi guru. Saya jadi begini pada guru. Saya gaya Bapak. Di mana Bapak? Martinus Markus Kambotan tahun 2014 sampai dengan
2020. Tepuk. PJ Kalbet Dak tahun 2021 di mana Bapak? Berdiri. Ya inilah. Ya terima kasih atas bantuannya biar cuma 1 tahun. Kami hargai Bapak punya pengorbanan. Tuhan yang balas. Ya kira. Martinus Markus Kambotan tahun 2021 sampai dengan 2027. Kami hormati. Dilanjutkan arahan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Bunda PAUD Kabupaten Banggai Laut, Ibu Insinyur Waude Safia Sofian Kaipa Magister Sains. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Banggai Laut, yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD dan anggota kalau ada, yang terhormat Ketua Tim Penilai Lomba Desa Kelurahan tingkat Kabupaten, yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Camat, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat. Saya lihat ada titir tokoh masyarakat. Yang saya hormati para OPD yang sempat hadir, yang saya hormati para kepala desa sekecamatan Banggai yang sempat hadir, dan yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, sehingga kita punya kesempatan pada pagi hari ini kita bertatap muka, bersilaturahmi, menjalankan tugas agenda nasional, yaitu penilaian lomba desa Dangkalan. Mudah-mudahan sebentar hasil penilaiannya tinggi sesuai dengan semangat dari kepala desanya. Selamat Ibu Ketua PKK Kecamatan yang baru saja dilantik sebagai Ketua PKK Kecamatan sekaligus sebagai Bunda PAUD. Ini adalah konsekuensi dari tugas suami ibu, suami ibu sebagai pejabat, maka terikutlah kita juga ibu tugas tambahannya, ya, sebagai Ketua PKK Kecamatan dan sebagai Bunda PAUD. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini perlu saya kemukakan ini PKK ini. Karena kenapa? Bapak-bapaknya ini kadang-kadang mereka tidak dia sebelah mata di PKK berarti atau tidak, punya arti atau tidak, punya peran atau tidak. Padahal kalau kita lihat PKK itu sangat berarti untuk memajukan masyarakat
Dangkalan khususnya ataupun kabupaten pada umumnya. Sebentar baru kita nilai laporan PKK desanya ya. Jadi PKK ini adalah gerakan nasional yang tumbuh dari masyarakat oleh masyarakat. Jadi gerakan PKK ini adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat, yang ditujukan untuk keluarga supaya dia beriman, bertakwa, berakhlak yang mulia. Tadi sudah diterangkan, dijelaskan oleh Ibu PKK desanya. Berakal, budi, luhur, sehat, jasmani, rohani, cerdas, dan seterusnya. Artinya kalau kita lihat tujuan dari PKK ini itu adalah sangat mulia hasilnya. Ya, jadi di keluarga itu akan menghasilkan keluarga yang beriman dan bertakwa, mempunyai akhlak yang mulia, kemudian berbudi luhur, sehat, cerdas, ya, dan seterusnya. Itu sangat mulia, ya, sangat mulia. Kalau itu terlaksana semuanya, insya Allah kita maju selangkah. Kemungkinan belum kita samai kabupaten-kabupaten yang lain, tapi minimal kita sudah maju selangkah sebelum misalnya PKK itu tidak ada, tidak diterapkan. Nah, bagaimana PKK untuk mencapai tujuan itu? Nah, PKK untuk mencapai tujuan itu tadi, beriman dan seterusnya, maka PKK ada 10 program PKK. Jadi ada 10 program PKK untuk mencapai itu, tujuan itu. Ya, itu dimulai misalnya dari penghayatan, pengamalan Pancasila misalnya. Ada di situ juga pendidikan keagamaannya. Di situ juga sudah ada sifat kegotong royongannya, mengembangkan koperasinya, pangannya, sandannya, tata laksana rumah sehatnya, kemudian lingkungannya, dan rencana sehatnya. Ada 10 program. Nah, 10 program PKK ini dijabarkan dalam 4 kelompok kerja, mulai dari 1 sampai 4. Tadi laporan PKK desa saya belum dengar dengan jelas bahwa Pokja 1 itu apa yang dilakukan secara khusus, ya, secara khusus yang dilakukan di Dangkalan. Saya salah dengar atau apa namanya? Saya tidak sempat dengar karena saya mengantuk atau sudah, ya. Nah, jadi supaya ini 10 program PKK ini terlaksana dengan baik di masyarakat, khususnya di keluarga, ya, di keluarga, maka dijabarkan dia ke dalam 4 kelompok kerja. Kelompok Pokja 1 masalah pendidikan keagamaan, kelompok 2 masalah pengkoperasian, ya, pendidikan juga ada, 3 mengenai tata laksana rumah tangga, pangan, ya, pemanfaatan lingkungan, pekarangan. 4 Pokja 4-nya adalah masalah lingkungan hidup sehat, ya, sehat. Nah, olehnya itu saya harapkan kepada Ibu Ketua PKK Kecamatan yang baru dilantik untuk segera membentuk kelompok kerja tadi itu, ya, karena di dalam penilaian PKK salah satu yang dinilai itu adalah kelengkapan organisasi PKK-nya, kelompok kerjanya. Nah,
Di kelompok kerja ini 1, 2, 3, dan 4 itu ada lagi butir-butir program yang lebih banyak lagi. Semua bersumber dari dari sekian program-program yang ada di setiap kelompok kerja itu ada program kerja yang dari masyarakat. Nah, dari masyarakat. Kemudian itulah yang akan kita yang akan kita laksanakan, tetapkan. Karena begini, umumnya atau khususnya ini program-program kerja ini itu merupakan hasil dari rakon, kemudian hasil dari rakon itu kemudian kita tetapkan, kita jadikan suatu program PKK, yang mana program yang kita tetapkan itu adalah program-program yang mendukung program pemerintah. Karena PKK itu merupakan mitra dari pemerintah, artinya programnya itu harus bersinergi dengan program pemerintah, khususnya program-program pemerintah yang dari bawah atau untuk masyarakat. Jadi program-program untuk proyek dan sebagainya, tidak usah ibu-ibu kita ikut yang itu urusannya bapak-bapak. Yang kita ikuti adalah program-program pemerintah yang untuk bersentuhan dengan masyarakat langsung, ya, seperti kemarin pencegahan penurunan stunting. Nah, kita ada, boleh kita masuk, kita mendukung program pemerintah. Nah, sekarang tugas dari ibu-ibu kader atau ibu-ibu ketua PKK kabupaten ataupun kecamatan dan desa, tambah ketua dasar Wisma, itu adalah merencanakan kegiatan apa? Merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian membina program-program yang sudah ditetapkan, terutama program-program yang untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang kita bertanya, Bapak Ibu sekalian, terutama kader-kader PKK, ya, bahwa ini program-program PKK yang sudah ditetapkan melalui pokja-pogjanya masing-masing. Kemudian kader-kader PKK, ibu-ibu PKK turun menghayo-hayo, karena memang tugasnya PKK itu adalah salah satunya dia melaksanakan. Jadi program-program PKK tadi yang kita sudah tetapkan, yang disesuaikan dengan program pemerintah. Nah, kemudian kita juga yang turun menghayo-hayo melaksanakan itu program. Terutama itu adalah kader-kader PK yang tingkat desa, termasuk kelompok dasar Wismanya, Pordusun. Ya, jadi untuk terlaksananya program-program PKK ini, itu adalah ibu-ibu sendiri yang turun melaksanakan, kemudian membina program-program itu supaya bisa terlaksana. Tadi laporan PKK Desa Dangkala, mereka masih kurang, secara umum masih kurang pelaksanaan program-program PKK ini. Nah, tadi sudah dikemukakan salah satu kendalanya bahwa kurangnya pembinaan. Jadi setelah kita telurkan itu program, ternyata dibiarkan begitu, kita tidak tengok-tengok lagi. Nah, sebagai ketua PKK kecamatan perpanjangan PKK kabupaten harus aktif mengunjungi, membina PKK desa ini, karena salah satu jadi kerja daripada ibu PKK itu salah satunya itu dia harus aktif melihat keadaan dari program-program yang sudah ditetapkan tadi terlaksana atau tidak. Nah, tadi untuk PKK Dangkalan
kurang terlaksananya ini 10 program PKK atau 10 program PKK ini karena terkendala kurangnya pembinaan. Dengar teman-teman saya di Pokja 1, 2, 3 tingkat kabupaten, saya sudah sarankan bahwa hari ini penilaian langsung pembinaan, ya, langsung pembinaan, supaya ini program 10 program PKK ini betul-betul terlaksana dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian saya hormati, tidak terlaksananya ini program PKK ini di samping karena kurangnya pembinaan, ya, kurangnya pembinaan, juga kemungkinan ada faktor lain. Ada faktor lain, artinya PKK kecamatan, kabupaten, kecamatan bergandengan tangan dengan kecamatan turun di lapangan menghayo-hayo, ya, menghayo-hayo, menyulukan ini dan itu, ya. Mereka mengerti, ada di dusun situ laksanakan, ada di dusun sana laksanakan. Tapi ada juga dusun lain barangkali tidak dilaksanakan sepenuhnya. Pertanyaannya, kenapa sudah turun pembinaan dan sebagainya? Kenapa itu program tidak jalan? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya berarti di rumah tangga itu atau di keluarga itu tidak dilaksanakan dengan baik. Pertanyaannya, kenapa tidak dilaksanakan dengan baik? Kok tetangga bisa dilaksanakan dengan baik? Kenapa keluarga yang tidak? Ya, ternyata setelah ketua Dasawisma atau anggota Dasawisma turun ke rumah-rumah tiap dusun, ternyata pelaksana teknis dari program-program PKK ini ternyata dia sakit, ya. Jadi pelaksana teknis program-program PKK itu adalah ibu atau diistilahkan kalau PNS itu sekda barangkali jenderalnya, di rumah tangga itu jenderalnya ibu. Sebagai pelaksana utama program PKK ini terlaksana dengan baik atau tidak tergantung di tangannya ibu-ibu. Olehnya itu bapak-bapak di depan saya, Pak Desa, Pak Kepala Dusun kalau sempat tadi, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang kalau dia merasa dirinya bapak, ya, perhatikan yang saya utarakan ini, ya, untuk Pokja 1 sudah jalan. Artinya dia sudah mulai karena dia bersemangat, punya energi, segar, bugar, sehat jiwa dan raganya, maka dia sanggup membimbing anak-anak ini tadi atau memberikan contoh akhlak yang baik itu yang bagaimana, berbudi luhur itu yang bagaimana. Itu baru satu. Nah, karena dengan jiwa yang sehat, ya, dengan jiwa yang sehat melahirkan pemikiran-pemikiran yang cerdas, yang jernih. Nah, misalnya untuk pelaksanaan Pokja 2 mengembangkan koperasi. Nah, karena pikirannya ibu ini, si jenderal ini jernih, maka saat ada ekonomi rumah tangga yang sedikit, langsung berpikir, kita harus bergabung di ini, kita harus membentuk koperasi misalnya, ya kan, membentuk koperasi untuk simpan pinjam misalnya untuk anggota PKK-nya misalnya. Seperti itu, dia bisa memikirkan, menghasilkan pikiran-pikiran yang jernih. Nah, kemudian demikian juga dengan pelaksanaan Pokja 3-nya, program Pokja 3-nya. Misalnya mengenai rumah sehat, istrinya akan bilang sama bapaknya, Pak, Pokja 3 itu menyuluhkan, menyarankan rumah sehat. Yang mana rumah sehat itu, Pak, bukan hanya berbentuk kotak, minimal tanahnya itu harus sudah yang di floor, bukan di semen dulu, di floor, yang penting dia sudah di atas, bukan lagi tanah. Kemudian rumahnya, Pak, harus ada lubangnya,
apa lubangnya? Ventilasi. Nah kan, yang fungsinya untuk keluarnya CO2, masuknya oksigen, lalulannya. Dia ini ada pikiran yang jernih. Kalau sakitnya, kalau jiwanya sehat. Nah, kemudian dia juga akan menyarankan pada suami sebagai imam keluarga bahwa ternyata Pokja 3 Pak bukan cuma menyarankan rumah sehat, di mana rumah sehat tadi saya sudah terangkan seperti tambah misalnya ada saluran pembuangan sampahnya dan sebagainya. Ternyata juga menyarankan bahwa untuk pemenuhan nutrisi kita berupaya untuk mendekatkan pasar di rumah, di pekarangan, dengan cara memanfaatkan lingkungan pekarangan. Nah ini lagi yang salah kaprah, pemanfaatan lingkungan. Biasanya kan pekarangan itu kan luasnya hanya 1x1, dan tanaman yang ditumbuhkan di situ adalah tanaman jangka pendek. Misalnya sayur 1 bulan so panen, tomat 1 bulan so panen, hijau 1 bulan so panen. Tapi karena dia tadi waktu penyuluhan oleh kader-kader PKK Pokja 3, dia ketiduran. Dia hanya mengingat bahwa pemanfaatan lingkungan pekarangan. Dia tidak tahu jenis yang mana. Oh Pak, beli kelapa. Kita harus manfaatnya, tidak boleh kosongi tanaman pekarangan. Salah lagi itu, bukan kelapa yang mau ditumbuhkan di situ. Bukan tanaman produktif dengan luas pekarangan 1x1, tapi adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan peningkatan nutrisi supaya anggota keluarga di dalam tidak ada yang kekurangan nutrisi. Nanti kita bahas lagi lebih. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapaknya ini perhatikan itu hatinya, jaga hatinya jangan sampai tersakiti, ya, karena terlaksananya program PKK terbaik tergantung di tangannya mereka. Bahkan dikatakan bahwa jenderal-jenderal, ibu-ibu jenderal ini, bukan jenderal, mohon maaf Pak Kapolsek, ini ibu-ibu ini bahkan dikatakan sebagai, nanti Pak Ustadz ya, Pak Wabud yang luruskan, bahwa sebagai tiang agama negara. Kenapa? Coba bayangkan, bukan bapak-bapaknya yang menjadi tiang walaupun mereka ada tiangnya sebagai tiang negara. Tidak, tapi ibu-ibu, wanita-wanita, perempuan-perempuan, jenderal-jenderal ibu-ibu ini, jenderal-jenderal rumah tangga. Itu mereka perannya sebagai tiang negara. Yang harus diajar oleh yang berkompeten, yang berkualitas juga pendidiknya. Olehnya itu, yang disarankan sebagai guru PAUD itu adalah sarjana PAUD. Kemarin saya presentasi bahwa dari sekian 300 guru PAUD membawahi 80 lembaga PAUD, itu hanya 0,3% guru PAUD yang sarjana PAUD. Selebihnya diisi oleh sarjana bukan PAUD. Kalau sarjana bukan PAUD ya sama saja dengan guru SMA, karena dia tidak ada pengetahuan tentang PAUD. Nah, olehnya itu pemerintah mengambil jalan supaya yang tidak PAUD ini mereka diikut sertakan dalam pelatihan pemahaman dasar PAUD. Nah, jadi Pak Desa dalam mengangkat guru-guru PAUD ini, itu yang pertama dilihat. Ya, itu yang, karena jangan mentang-mentang karena yang mendaftar ini iparnya Pak Desa, diluluskan saja, sementara ada yang di belakangnya sarjana PAUD atau yang sudah mengikuti pendidikan dasar PAUD. Yang diutamakan yang ini, yang dasar
sarjana PAUD ini dengan yang sudah mengikuti pelatihan. Ya, minta maaf adanya Pak Ipar Desa minggir dulu, ada yang lebih berkompeten. Demikian juga untuk menjadi kepala sekolah. Seperti itu wilayah kelola Banggai Laut ini, Pak. Ya, 10-20 tahun yang akan datang kemungkinan cucunya Bapak yang akan gantikan sebagai kepala desa. Ya, sebagai Bunda PAUD. Jadi perhatikan ini pendidikan anak usia dini. Perhatikan. Jangan sampai 10-20 tahun ke depan mereka sudah semua menjadi zombie. Tahu zombie? Tahu zombie. Jangan sampai jadi zombie. Jangan. Kalau apa gunanya juga kita membutuhkan penduduk untuk menaikkan PAD kita, tapi penduduknya zombie semua, sampah masyarakat semua, kan? Tidak ada gunanya Pak Desa. Nah, barangkali demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kenapa saya kembali ke Pak Desa? Apa yang saya sampaikan terpatri di ingatannya Bapak. Ya, demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepala Desa Dangkalan. Ibu tamu undangan yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Laut kepada Bapak Nurdin Musa Sarjana Sosial. Dengan hormat kami silakan. Sebelum saya mulai sambutan saya lihat ibu-ibu bapak-bapak sudah kurang lebih 2 jam setengah duduk. Bisa berdiri barangkali? Berdiri dulu semua. Ya, kekondong dulu semua. Kekondong. Bagaimana Dangkalan mau juara? Kalau saya bilang Dangkalan, ibu-ibu bapak-bapak bilang juara. Dangkalan. 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 Oke, terima kasih, silakan duduk. Baik, saya awali dengan pantun. Karena tadi ibu-ibu menyanyi minta disayang. Pantun saya begini. Layang-layang terbang melayang, jauh melayang di atas awan. Sayang disayang 1000 sayang, minta disayang kami sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang terhormat Wakil Bupati Banggai Laut, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 2. Yang kami hormati, terakhir kita ketahui kelurahan juga ikut lomba secara aklamasi Lompio juara 1. Karena cuma Lompio yang mengikuti, jadi lomba juara 1. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya perkenan kami selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan sambutan dan melaporkan tentang kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan dengan tema Desa dan Kelurahan Tangguh, Ekonomi Masyarakat Tumbuh. Lomba Desa dan Kelurahan ini sangat penting artinya, yaitu dalam rangka untuk menilai keberhasilan pembangunan
keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan yang dilakukan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan Permendagri nomor 81 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa untuk mengetahui efektivitas tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan itu sendiri yang dimaksud antara lain: pertama, menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan, serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, mengetahui tingkat kesejahteraan daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, tadi kami baru ditelepon dari provinsi, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, karena Banggai Laut yang belum melaporkan desa yang juara. Hari ini sampai malam mereka tunggu. Jadi kita ketahui bahwa saya sampaikan kepada mereka bahwa kami adalah penilaian objektif. Kami belum menentukan siapa yang juara, karena masih ada dangkalan yang kami belum nilai. Iya. Mudah-mudahan, karena kami beberapa tim ini terpadu, beberapa OPD dan PKK menilai semua apa yang disediakan oleh Bapak dan Ibu di desa untuk siap menjadi tuan rumah lomba desa. Maka dia tidak goyang, banyaknya orang dia tidak goyang. Memang sebegini, itu semangat 45 terus, sehingganya dia masih 42 periode pada hari ini. Amin. Tapi dia bilang jangan lagi ketiga kali, dia sempat calon DPR barangkali. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kecamatan Banggai pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami memohon perkenan Bapak Wakil Bupati Banggai Laut untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kegiatan penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Banggai Laut di Desa Dangkalan Kecamatan Banggai tahun 2022. Sebelum saya akhiri, saya tutup juga dengan pantun. Pulau Bandang jauh di mata, di balik pulau angkasa dua. Kalau kita mau sejahtera, kita pilih kedua kali. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Bupati Banggai Laut yang disampaikan oleh Wakil Bupati Banggai Laut yang terhormat Bapak Ablit Haji Ilyas Sarjana Hukum. Kepada Bapak dengan hormat kami silahkan. Banyak kasih di tadi.
sebelum kami membacakan sambutan, saya tertarik ya apa yang disampaikan Bapak Kepala Desa. Memang ini luar biasa ya. Di mana-mana kalau ada kepala desa Dangkalan ini kita selalu senyum gitu. Dan senyum itu sedekah ya, untuk obat awet muda. Dan beliau melakukan itu dari 63 desa. Kalau kepala desa Dangkalan tidak hadir, kita kesunyian. Dan kalau ada yang sama itu palsu. Ini aslinya ya. Saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa bahwa permohonan maaf ya secara keseluruhan masyarakat Banggai Laut, karena baru hari ini terakhir kami hadir ya untuk acara lomba desa, dan itu ada di Desa Dangkalan. Ada di Desa Dangkalan kami hadir untuk coba melihat langsung bagaimana perkembangan desa, khususnya Desa Dangkalan ini. Tadi juga vokal grup ya, yang tentunya menyampaikan bagaimana sentuhan-sentuhan hati. Kami juga tersentuh bahwa kepemimpinan kami, Bupati Banggai Laut, Bupati, Wakil Bupati, ini bukan orang lain, tapi putra terbaik daripada Banggai Laut, yang notabene Bapak Ibu tak usah ajarkan bagaimana melihat Banggai Laut, karena kami adalah bagian dari Banggai Laut itu sendiri. Kemudian di saat kepemimpinan kami, kita juga diperhadapkan dengan situasi permasalahan daerah yang notabene ini juga menjadi PR besar bagi kita semua. Maka harapan kami ya, Pak Camat yang baru terpilih, mohon maaf kami membelakangi, kepala-kepala desa yang baru terpilih, bantu kami ya bagaimana melihat desa-desa ini, bagaimana membangun daerah Banggai Laut. Maka kami minta apa yang menjadi visi misi Bupati, Wakil Bupati Banggai Laut ini betul-betul dicanangkan di desa-desa. Boleh kepala desa ya? Iya, supaya jangan sampai ada permasalahan ini diarahkan ke Bupati terus. Padahal kita semua tahu bagaimana permasalahan desa. Kemudian kami juga tadi melihat Ibu Bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Ini luar biasa semangatnya. Ya, memotivasi kita semua, terutama bapak-bapak. Ya, karena ini memang bapak-bapak ini harus diingatkan, Bu. Kalau tidak biasa dorong lupa. Maka apa yang diharapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK ini harus kita orang ya aplikasikan. Tapi mohon maaf Bu, saya sampaikan kalau di Banggai Laut ini PKK-nya atau permasalahan di setiap desa, kecamatan, permasalahan di ibu-ibu PKK ini bukan permasalahan atau bukan kesalahan ibu PKK yang ada. Tapi kebetulan kemarin dia punya ketua tim penggerak PKK itu tidak ada, Bu. Jadi pimpinan kemarin tidak ada DP ketua. Tapi kalau yang sekarang kalebe-lebe. Artinya secara otomatis ke depan insya Allah kita akan melihat Banggai Laut yang indah, asri, ya, sehat, ya. Apa yang disampaikan Ibu mudah-mudahan bisa tercapai. Dan ingat memang bahwa ibu-ibu ini yang kuat, Bu, Pak. Kami juga laki-laki memahami bahwa ternyata memang ibu-ibu yang paling kuat. Kami bisa berdiri di sini, kepala desa bisa berdiri di sana karena di belakangnya ada ibu-ibu yang kuat, yang menyokong, yang memberikan semangat. Dan menurut hasil survei, ternyata ibu-ibu lebih kuat daripada laki-laki.
karena ibu-ibu mampu membawa 2 gunung. Sedangkan laki-laki hanya mampu membawa 2 telur. Itu pun dibantu burung. Baiklah, kan agak tengah hari, jadi jangan terlalu tegang ya. Sengaja, jadi jangan diambil hati. Karena tengah hari, perut juga keroncongan, sedikit lelucon buat kita. Yang penting kita orang bisa ceria. Karena orang Banggai Laut ini mau ke mana-mana ini tak tahu. Saya ini di Jakarta tampil supaya bisa tidak ditahu bahwa saya orang Banggai Laut, tapi tetap ditahu. Ternyata dilihat dari apa? Dari ikat pinggang. Ditanya, kapan dari pulau? Saya kira dia kenal, padahal dia lihat ikat pinggang bakaran. Karena kita orang dari Banggai Laut. Tapi ingat, muka kita semua masam, tapi hati-hati kita orang baik. Jadi itulah Banggai Laut, hitam tapi hitam manis. Karena yang putih tidak manis, tapi kalau hitam manis dan selalu diingat ya di dalam hati kita. Jadi tenang-tenang saja masyarakat kita, pimpinan kita jauh di mata tapi dekat di hati. Kemudian permohonan maaf sambutan ini sebenarnya Bapak Bupati yang tentunya kita tahu persis keberadaan beliau memperjuangkan daerah kita ini karena PR besar bagi Kabupaten Banggai Laut. Mungkin keluhan di sana sini dari desa-desa ya, 63 desa, banyak sekali permasalahan. Maka tentunya lewat perjuangan daerah Bapak Bupati harus keluar daerah, dan ternyata di Jakarta di saat kita tidak muncul maka Banggai Laut ini tidak dikenal. Maka kedatangan kehadiran Bapak Bupati di Jakarta kami agar memperkenalkan Banggai Laut, agar supaya masyarakat secara keseluruhan Sulawesi Tengah bahkan Indonesia bisa mengenal Banggai Laut yang kita cintai. Baiklah, kami akan membacakan sambutan Bapak Bupati Banggai Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Yang terhormat Ketua DPR yang sempat hadir diwakili oleh Wakil Ketua 2, bahkan di semua lomba desa beliau hadir. Ini luar biasa sebagai wakil rakyat kita. Perpopinda Kabupaten Banggai Laut yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua Tim Penilai Perlombaan Desa Kelurahan bersama anggota yang kami hormati, tadi sudah dibacakan semangatnya luar biasa yang menilai. Mudah-mudahan juga apa yang disampaikan Kepala Desa Dangkalan katanya jangan dikurang, biar baca tagat desa dikit jangan dikurang. Sebenarnya tidak dikurang, tapi barangkali takutnya ada yang talede, jadi harus ditambah ya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut yang kami hormati, Wakil Ketua Tim Penggerak Kabupaten Banggai Laut yang saya cinta dan saya sayangi, Bapak Ibu tahu modalnya hanya saya. Kalau so disayang so aman. Para staf ahli, Bupati, asisten, pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut yang kami hormati yang sempat hadir, camat
Banggai bersama jajarannya, Kapolsek yang kami hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang kami hormati, Ketua Bunda PAUD Kecamatan Banggai yang kami hormati, para kepala desa sekecamatan Banggai. Ini ganteng-ganteng, mohon maaf kami di atas ini, bukan berarti kami lebih tua, lebih dewasa daripada bapak-bapak, hanya di panggung sebenarnya yang terlalu tinggi. Saya juga ini berdiri, saya susuak ini, kasihan di bawah, tapi ini hanya panggung Pak, ya, hanya panggung sandiwara. Tapi hati kita, kami tidak pernah merasa bahwa kami yang lebih mulia, kami yang lebih orang tua, tidak seperti itu. Karena kami punya dasar bahwa sebagai pimpinan adalah melayani. Tidak ada pikiran bahwa kami harus dilayani, tapi kami punya PR untuk melayani. Ya, bukan berarti kami mungkin Pak Wagub, Pak Bupati, ya, dilihat, nah ini kayak bagaimana gitu, kurang ganti saja gitu. Padahal tidak pernah menyelami hati-hati kami. Bupati, wakil bupati tidak pernah diselam. Muka boleh muka-muka masam seperti ini, tapi hati kami, semua masyarakat Banggai Laut ada di hati kami. Kepala BPD dan LKMD Desa Dangkalan, Ketua Tim Penggerak PKK Dangkalan bersama anggota yang kami hormati, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, serta para hadirin undangan sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai umat yang beragama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersilaturahim di Desa Dangkalan dalam keadaan sehat walafiat pada acara evaluasi perkembangan desa, kelurahan, dan lomba desa tingkat Kabupaten Banggai Laut, dan pelantikan Ketua PKK Kecamatan serta pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan Banggai Laut tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa evaluasi perkembangan dan lomba desa kelurahan adalah untuk mengevaluasi sekaligus mendorong serta memberi motivasi kepada pemerintah desa, sehingga lomba desa akan menjadi penyemangat warga untuk terus bergerak secara gotong royong hingga ada sebuah kompetisi yang positif menuju kemajuan desa disesuaikan dengan tema, yaitu desa dan kelurahan tangguh, ekonomi masyarakat tumbuh, yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, di antaranya yaitu pendidikan, kesehatan masyarakat, stabilitas keamanan dan ketertiban, dan tingginya partisipasi masyarakat dalam pengamanan. Dangkalan aman semua itu? Dapat terwujud sinergitas antara pemerintahan desa dan masyarakat desa. Dapat ya, karena 2 periode. Dan tingginya keterlibatan kaum perempuan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Aman masyarakat Dangkalan? Ibu jawab. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kita kesehatan, keapiatan kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banggai Laut yang berbudaya berbasis kearifan lokal, yang sama-sama kita cintai, yang akhirnya dengan mengucapkan Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Evaluasi perkembangan desa, kelurahan, dan lomba desa tingkat Kabupaten Banggai Laut di Desa Dangkalan, Kecamatan Banggai tahun 2022 saya buka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bupati Banggai Laut tertanda Sopyan Kaipa, Sarjana Hukum. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya istirahat yang akan diselingi dengan makan bersama.